Kebijakan pangkas Rp3.0 kembali mencuat. Pemerintah resmi memasukkannya dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2025 hingga 2029 dengan alasan klasik, efisiensi, kredibilitas, dan juga gengsi agar setara dengan mata uang ASEAN lainnya. Namun di tengah harga beras yang semakin naik, kemudian lapangan kerja yang juga masih dikeluhkan sulit oleh masyarakat, wacana ini kembali dipertanyakan. Apakah ini langkah strategis yang mendesak untuk memperkuat ekonomi atau sebenarnya sekedar proyek kosmetik super mahal yang akan mengabaikan masalah realnya dan hanya akan menambah biaya transaksi baru bagi pelaku usaha. Kita akan ulas bersama dalam Editor's View pada sore hari ini bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Ai dan juga Bang Michael. Pertanyaan pertama untuk Bang Michael, tapi sebelum kita bicara berkaitan dengan wacana ini dari moneter, dari sektor, apa segala macam, berarti tahun 2027 gaji kita hilang 3 digit di belakang ya? Kemungkinan. Ya oke. Baik. Nah ini kan wacana sebenarnya sudah berulang kali ya. Bang Michael selalu diangkat begitu beberapa kali. Kenapa sekarang diluncurkan lagi dan memang apakah memang kondisi makroekonomi kita sudah siap untuk kehilangan 3 digit belakang di rupiah kita? Iya, sebenarnya kalau redenominasi itu kalau diinget tuh udah lama banget ya. Jadi mungkin sekitar 2010-2009 itu saya juga masih kuliah. Bang Ai mungkin udah kerja ya. Jadi sekitar tahun itu memang wacana ini muncul redenominasi, gimana diperlukannya penyederhanaan untuk mata uang rupiah secara nilai, tapi tidak mengubah nilai sama sekali gitu. Jadi konsep yang muncul itu adalah pengurangan misalnya yang tadinya 1.000 itu jadi Rp1 gitu. Nah ini concernnya kenapa muncul ide tersebut, waktu itu Gubernur BI-nya adalah Pak Darmin Nasution. Alasannya mulai dari sederhana sampai yang rumit gitu. Kalau yang rumit itu kan udah ngomongin kredibilitas rupiah, efisiensi di pencatatan keuangan gitu. Karena kalau kita lihat dulu pencatatan keuangan di buku akuntansi itu kan nolnya banyak banget ya. Nah itu kan akan lebih efisien kalau seandainya itu nolnya jadi lebih sedikit gitu, tanpa mengubah nilai ya. Nah terus hal yang paling sederhana yang beliau kemukakan waktu itu adalah untuk pembelajaran anak kecil gitu. Karena kalau anak kecil kita masih belajarin 1+1, 2+2 gitu. Tapi pada prakteknya di usia yang tidak terlalu jauh, dia tuh belanja udah 1.000, 2.000 gitu. Jadi itu akan memberatkan gitu. Makanya muncullah ide redenominasi gitu. Nah itu prosesnya benar, memang panjang. Benar kata Pak Purbaya, BI pun juga menyampaikan demikian. Disusunlah kajian akademisnya, dibahas, dikonsultasikan dengan DPR waktu itu. Dibikinlah untuk proyek jangka menengah panjang gitu. Karena sejatinya kalau redenominasi itu butuh hampir sekitar 5-10 tahun. Tapi tergantung negaranya ya. Untuk Indonesia waktu itu diperkirakan butuh 7 tahun. Artinya 2 periode kepemimpinan presidenan gitu. Jadi waktu itu momennya sebelum Pak SBY lengser itu sempatlah diajukan ke DPR untuk dimasukkan di prolegnas untuk jangka menengah. Nah memang waktu itu mungkin karena banyak kebutuhan ya pemerintah ya, jadi BI mengusulkan ke pemerintah, pemerintah yang mengajukan ke DPR, konsepnya kayak gitu tuh, walaupun nanti pelaksananya Bank Indonesia. Nah cuman karena banyak hal yang dipertimbangkan itu tidak berjalan dan sekarang itu masuk lagi di strategi jangka menengahnya Kementerian Keuangan, jadi bukan memang ditargetkan untuk 2026 kerangka regulasinya selesai, 2027 itu mulai dibahas undang-undangnya, tapi itu belum belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Oke. Nah itu tadi berkaitan dari makronya atau dari overview-nya. Kalau efeknya ke pasar, mungkin saya tanya ke Mas Ai ya. Sebenarnya sederhana gini, ada beberapa saham, ini sih sebenarnya pertanyaan awam ya, nanti kita akan elaborasikan juga lebih dalam. Tapi kan banyak harga saham yang per lembarnya juga masih di bawah Rp1.000, itu nasibnya gimana Mas? Nah itu juga jadi pertanyaan juga ya, karena kan kita belum tahu nih. Berarti kan itu bisa jadi sen-senan nilainya. Sama kayak di Amerika kan banyak juga saham yang nilainya penny kan, sen gitu kan. Jadi bisa jadi akan seperti itu. Cuman kita belum tahu teknisnya nanti akan seperti apa redenominasi yang akan ada di Indonesia sendiri gitu. Tapi umumnya memang akan jadi di bawah Rp1 gitu ya. Jadi berapa sen gitu kan, atau berapa penny kalau di Amerika seperti itu. Jadi sebenarnya itu secara pencatatan aja, cuma secara nilai kan tidak berubah sebenarnya kan gitu. Tapi memang secara kredibilitas seperti Michael bilang, tentu akan membuat kita lebih dipercaya dan capital inflow bisa lebih banyak masuk. Karena biasanya memang secara pencatatan jadi jauh lebih mudah gitu kan. Terus dianggapnya mungkin mata uang kita kuat gitu dengan adanya redenominasi, sehingga investor juga lebih percaya untuk masuk ke satu negara gitu. Kan memang di kawasan Asia Tenggara hanya kita dan Vietnam saja ya yang mata uangnya memang cukup panjang begitu, istilahnya lebih dari 3 hingga 4 digit.